Baik, kita mulai. Pagi ini kita akan membahas tentang secure software implementation atau secure coding ya. Nah, kita lihat apa saja. Nah, kalau kita lihat dari flow-nya, flow dari kuliah kita, bahwa sekarang kita sudah sampai di tahap coding ya. Sebelumnya di kelas sebelumnya, ini saya ambil laser pointernya dulu. Ya, sebenarnya kita mulai dari requirement, kemudian mulai design, kemudian kita mulai tes ya, testing ya. Kemudian ya, sekarang kita masuk ke bagian coding. Jadi seperti kelas sebelumnya bahwa coding ini mengimplementasikan tes yang sudah, maaf nih mikrofon yang ganggu, tes plan yang sudah kita siapkan sebelumnya ya. Nah, kalau sekarang kita lihat di sini tuh ada banyak hal ya yang nanti harus kita lihat. Ini kita baru awal-awal dari software security. Jadi core dari ini semua tuh nanti banyaknya sebenarnya dari sini. Tetapi di sini adalah hal yang sebetulnya masih belum kita mengerti ya. Jadi ini banyak hal yang masih belum kita mengerti sehingga state of the art-nya di sini termasuk masih agak dianggap rendah ya di sini. Kita belum terlalu advance di sini. Nanti kita lihat ya. Dan minggu depan kemungkinan kita akan belajar fuzzing ya. Nanti ada dosen tamunya. Ya, jadi kita mulai. Sekarang kita bicara tentang secure coding. Nah, sebenarnya nanti kita lihat ya. Kalau kita lihat dalam hal mengevaluasi kode itu ada dua cara secara general. Kita bisa melakukan static analysis. Ya berarti kita melihat kodenya, source code-nya kita lihat ya, kita lihat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan di dalam implementasi. Ya, tetapi seringkali kita tidak punya akses terhadap source code-nya ya, sehingga yang dapat kita lakukan adalah melakukan dynamic analysis. Jadi bukan looking at the code mungkin ya, looking at the behavior ketika sistem itu running, sehingga kita kemungkinan kita bisa menebak apa yang mungkin akan terjadi pada kode yang sedang dieksekusi. Nah, kalau kita balik lagi ya, nah kalau di sini yang sekarang lagi banyak dilakukan penelitian itu di static analysis tools. Jadi dia melakukan analisis dari kode kita ya. Nah, tapi ini agak susah ya. Ini seperti seolah-olah kita membuat compiler lah ya. Kalau bandingannya kalau kita harus membuat compiler, maka tingkat kesulitannya di situ juga tinggi ya, karena kita sama seperti membuat compiler ya. Nah, tetapi bukan hanya membuat compiler saja, kita juga melihat behavior-nya dari compiler tersebut. Tuh dari situ ya. Gitu ya. Nah, ada banyak hal yang kita harus consider dulu ketika kita bicara tentang coding ya, things to consider in implementation. Ada banyak hal yang mungkin tidak directly terkait dengan secure coding ya. Yang pertama adalah tentang arsitektur dari komputer yang akan kita gunakan dulu gitu ya. Misalnya arsitekturnya itu apakah single processor, single komputer, apakah paralel, apakah nanti ada yang concurrent, segala macam. Karena misalnya nanti kalau ada yang concurrent, berarti nanti kita harus tetap memperhatikan bagaimana sinkronisasi dari proses-proses yang berjalan ya. Kalau itu banyak ya. Kalau hanya single flow itu ya mungkin itu tetap ada ya, tetapi mungkin possibility-nya lebih kecil. Kalau yang banyak itu mungkin lebih susah, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan yang berakibat kepada security lebih besar ya. Kalau kita bicara tentang yang concurrent, yang paralel. Terus kalau kita bicara yang kedua tentang programming languages-nya ya, pemilihan bahasa pemrograman tentu saja ada banyak dan ada plus minusnya ya. Misalnya bahasa C memang paling menarik karena dia bisa sampai terjun ke dalamnya sampai ke low level. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang bahasa C tadi yang sampai ke low level, punya flexibility, punya apa segala macam, tetapi tentu saja dia punya batasan. Misalnya batasan tentang memori ya, memory management, memory leaks, karena kita bisa sesukanya kita, sehingga kita kalau sesukanya gitu kita seringkali
ngasal ya, ngasal atau ceroboh ya. Nah, di ceroboh itu ada pilihannya juga gitu. Atau kita punya menggunakan language yang lebih membatasi dalam hal kesalahan-kesalahan tersebut, tetapi kita tentu saja kalau dibatasi kita tidak fleksibel bahasa yang lain untuk melakukan implementasi kita. Sebagai contoh, kalau kita mau mengakses memori gitu ya, misalnya mengakses variabel itu kalau di dalam misalnya bahasa C, kita bisa lihat terserah itu variabelnya kalau kita akses memorinya, mau variabelnya itu kita interpretasikan sebagai integer, apa sebagai karakter ASCII, ya suka-suka kita, yang penting itu byte misalnya gitu ya. Byte oke, kita itu kan kita anggap sebagai angka atau sebagai karakter suka-suka kita gitu ya. Tapi kalau dalam language yang lain nggak bisa, itu mau tadi variabelnya di declare apa, karakter kah atau angka kah, nggak boleh di mixkan gitu ya. Nah, jadi itu lagi-lagi ya tergantung dari ininya ya, kita ya. Kalau software development methodologis mempengaruhi nggak? Mempengaruhi juga sih, meskipun ini agak sedikit higher level ya. Kalau kita yang terbiasa dengan waterfall, mulai dari requirement ya, kalau kita lihat tadi dari gambar di depan, yang kita unroll gitu ya, kita luruskan semuanya, jadi mulai dari requirement, design, test, coding, dan segala macam deh. Jadi setelah satu proses selesai, pindah ke proses berikutnya lagi. Kalau yang iteratif langsung ya, mulai terus ya dilakukan ya, spiral, RAD, gitu ya, rapid development, kemudian agile dan seterusnya itu lebih cepat proses siklusnya ya. Tetapi on the other hand juga kalau siklusnya cepat tadi berarti apa requirement kadang-kadang lari-lari ya, requirement kecil berubah-ubah sehingga programnya juga atau software-nya nggak selesai-selesai ya. Tapi kalau waterfall tadi lama untuk perbaiki balik lagi ke depan dan seterusnya. Jadi masing-masing punya pro dan kontranya. Nah, mari kita bicara tentang ininya ya, mulai ke dalamnya. Nah, bagaimana kita mengevaluasi software ya, atau membuat ini ya. Nah, programmers ya, ini common coders atau programmers itu punya kebiasaan yang serupa ya, common behavior itu serupa. Misalnya kalau loop kan orang-orang misalnya for i ya, kenapa pakai i? Ya orang-orang pakai i lah biasanya. Variabel x ya, biasanya variabel juga x gitu ya. Kalau kita ya punya satu variabel x tambah y, z sama dengan x tambah y, ya begitu aja ya. Ya nggak penting-penting amat Pak. Nah tapi behavior itu tetap sama ya. Ngeloop, go to kalau ada gitu ya, atau break atau membaca keyboard dan seterusnya itu ada behavior yang sama, kebiasaan yang sama ya. Biasalah coders atau programmers dia punya kebiasaan yang sama, termasuk kebiasaan kesalahannya. Ya, jadi biasanya programmer ini salahnya seperti ini. Dan kalau kita lihat memang demikian gitu ya. Apalagi kita lihat oh ini biasanya kalau pemula-pemula itu kesalahannya seperti ini. Dan betul memang kesalahan-kesalahannya seperti itu. Jadi kita melihatnya malah bukan dari teori dulu ya. Teori kalau coding itu harusnya begini. Nah, kita melihatnya dari kesalahan ya. Jadi bukan mencari yang benarnya begini, tapi kita bilang yang kesalahan yang sering terjadi adalah ini, gitu ya. Jadi kita kebalik ya. Karena susah menunjukkan yang benar begini. Nah, itu bisa ribut banyak ya. Tapi kalau kita bilang yang sering terjadi, kesalahan yang sering terjadi adalah seperti ini. Nah, itu semua orang sepakat ya. Maka mulailah orang awal-awalnya membuat tabel-tabel ini yang sering terjadi kesalahannya gitu ya. Jadi ada macam-macam yang sering terjadi kesalahan, maka orang buat listnya ya. Mula-mula listnya informal ya, common weaknesses itu list informal ya, common weaknesses. Jadi di sini mulainya ya ini kalau saya edit aja di sini ya supaya ini bisa ini. Ini benarnya ini coders atau programmers lah ya saya. Ini saya perbaiki supaya slide-nya bisa langsung diperbaiki ya. Programmers itu ya. Termasuk bad practices, including bad practices ya. Gitu. Jadi, nah kita mulai berarti dari tadi ini apa ya? Apa nih yang kita sebutnya ini bad ya, kesalahan-kesalahan ya. Kesalahan itu mistakes.
are recorded and classified ya. Jadi misalnya kita mula-mula awalnya kita buat informal list ya, informal list ya. Kemudian informal list ini mulai bergerak dari orang-orang membuat, kalau orang-orang dulu ya, buat apa sih ya dulu? Mungkin waktu itu mulainya ada apa sih namanya 19 ya. 19 software, sebentar ya, saya ini dulu. Software SIN, bukunya ada namanya 19 software SIN kalau nggak salah ya. Oh ya, nah ini kalau dulu mulainya muncul buku namanya di 19 Deadly Sarah. Ini keyboard saya mulai rusak, jadi ini ya salah ketik terus ya. The Deadly Sins of kebencetnya macam-macam software security ya. Nah, mula-mula orang buat gitu. Jadi dia kesalahan-kesalahan. Ini nanti 19 ini nanti berubah menjadi 24 ya. 24 ya. Jadi 19 akan berubah jadi 24. Nah, ini didokumentasikan. Jadi ini buku lah ya, buku. Nah, kalau kita bisa menangani yang kesalahan-kesalahan ini, tentu saja harapannya kita bisa membuat kesalahannya menjadi lebih sedikit ya. Jadi kita common mistakes recorded ya. Kemudian ini dulu kayaknya yang pertama sans dulu kayaknya sebelum ini ya. Kita urutannya kita balik dulu ya. Ya, nah ini umum ya, the 19 saya kasih tanda petik ini untuk menunjukkan book ya, buku ya. Nah, kemudian ada juga organisasi-organisasi yang mulai lebih serius ya. Mulailah dibuat namanya Common Weakness Enumeration. Jadi kita buat daftar ya, Common Weakness Enumerate, kita buat list ya, Common Weakness-nya. Nah, itu dikelola oleh si SANS ya, si SANS ini. Bentar ya. Saya gedein lagi. Sorry. Ya. Nah, jadi ya mulailah si SANS itu membuat Common Weakness Enumeration. Nah, ini terkait dengan software-software yang biasanya bebas ya, nggak tergantung kepada platformnya ya. Nah, kemudian mulailah rame-rame orang berbicara tentang web ya. Nah, ini kemudian muncullah Open Web Application Security Program Top 10 List. Ini mulai dari web application dulu ya. Awalnya sih dari web application dulu ya. Jadi dia tadi kalau 19 deadly sins of software security itu generic untuk program client server kah, bisa lah ya, itu untuk desktop juga bisa, web juga bisa, tapi dia generic ya untuk semuanya. Nah, kalau sekarang kita bicara tentang web application, kemungkinan ini agak beda ya buatnya. Ada apa yang sering terjadi khusus kalau untuk web application, maka mungkin beda dengan yang 19 deadly sins. Maka OWASP membuat top 10 ya. Top 10 aja lah ya, yang secara berkala di update ya. OWASP top 10 list. Nah, ini mulainya dari web application dulu. Lama-kelamaan selain web application akhirnya dibuat juga kemudian jadi mobile juga ya akhirnya. Karena ada kebutuhan juga untuk mobile application. Jadi open web applications itu mulailah muncul ya. Jadi lagi-lagi balik lagi kita beranjak dari kesalahan nih. Kesalahan yang sering terjadi. Nah, dengan kalau kita mengadres, kita menghindari kesalahan ini, maka 80% kesalahan-kesalahan yang terjadi ya di software security itu bisa dihindari. Nah, sebagai contoh, misalnya kita bicara tentang injection flow. Injection flow itu adalah bagaimana kita bisa menyisipkan perintah terlarang kepada input yang diberikan oleh user. Ya, jadi injection flow. Nah, ini macam-macam ya. Jadi bisa bentuknya macam-macam. Nanti kita bicara tentang menangani input ya. Bisa SQL injections, bisa juga kalau kita injectionnya itu kepada shell, maka bukan injectionnya bukan
bukan SQL, tapi nanti kita bilang command ya, CLI atau shell injection gitu ya. Yang kayak misalnya bash bag itu adalah gimana kita menginjection perintah sehingga dieksekusi oleh bash gitu ya. Nah, ini setiap tahun bukan setiap tahun, secara berkala di evaluasi dan di ranking. Sebagai contoh ini saya harusnya pakai tanggalnya ya, pakai tahunnya. OWASP tahun berapa ya? Ini si injection flow ini ranking nomor 1. Sekarang kita lagi mengupdate lagi OWASP yang terbaru, saya nggak tahu ya, belum cek lagi dia apakah masih tetap nomor 1 injection. CWE juga top 25 dia ada di 20 nomor 2 dan nomor 9 deh. Nanti kita lihat bedanya di mana ya. Ya, kalau ini secara umum SQL injection ada lah ya yang mungkin Anda pernah dengar ya. Nah, mari kita pindah dulu ke injection flow dulu ya. Injection flow nanti baru kita bicara tentang buffer overflow. Ada pertanyaan dulu sebelum ini sambil saya pindah slide. Adakah pertanyaan sambil saya pindah slide? Belum ada ya? Izin bertanya, Pak. Ya. Terkait yang analisis yang tadi statik dan dinamik itu berarti kita dapat melakukan salah satunya, Pak. Karena kan statik tadi dikatakan bahwa susah gitu mendapatkan sumbernya. Berarti maksudnya tidak perlu dilakukan keduanya, hanya salah satunya seperti itu, Pak. Harusnya sih keduanya. Jadi ya kita given apa yang tersedia ya kita hanya bisa mengevaluasi seperti itu. Seperti contoh, kalau kita dynamic ya kita nggak tahu kodenya ya sebetulnya. Mungkin kita menemukan satu flow, padahal di dalamnya kalau kita ngelihat kodenya mungkin bisa ditemukan 30 flow gitu ya. Yang mana itu tidak tercermin ketika running, kan running kita nggak bisa exhaustive ya, possible combination-nya kan banyak seperti kita contohkan di testing gitu kan ya. Sehingga kemungkinan yang bisa skenario-nya yang bisa kita observe di luar ya mungkin hanya itu aja gitu ya. Tapi kalau kita punya akses terhadap kodenya, kita juga bisa mengelaborate possible skenario yang lain. Gitu, ada lagi? Izin tanya, Pak. Ya. Kalau yang dinamik itu nanti munculnya source code juga nggak ya, Pak? Maksudnya muncul yang apa? Yang kan dia kita lakukan analisis ketika aplikasi berjalan gitu kan. Betul. Nah, itu apakah outputnya itu nanti berupa semacam source code juga gitu atau bagaimana? Tidak. Jadi misalnya kita menjalankan Microsoft Word gitu ya. Microsoft Word kita jalankan kan kita nggak memperoleh source code-nya Microsoft Word kan ya. Tetapi kita coba misalnya gini, Microsoft Word jalan di memori, kemudian kita save as-nya ke directory mana gitu ya. Bisa nggak dia ke save directory, sistem segala macam meng-override registry gitu misalnya gitu. Ya, misal gitu ya. Jadi bisa nggak kalau kita nge-save kemana-mana permission-nya bisa kita acak-acak nggak dengan kita melakukan save as. Tapi kita nggak punya akses kepada source code-nya. Jadi kita melihat behavior pas dia dinamik dijalankan. Misalnya bisa lagi programnya dijalankan, Microsoft Word dijalankan gitu ya. Bisa nggak user lain melihat memori yang diakses oleh Microsoft Word ini gitu. Misalnya kita membuat aplikasi web-based application internet banking gitu katakan ya, pakai browser, kita buat internet banking, kan kita nggak punya akses, misalnya nih kita nggak punya akses source code-nya. Sebenarnya bisa kan ya, kalau katakan kita nggak punya akses ke Chrome-nya sedang kita jalankan untuk mengakses internet banking. Bisa nggak kita search memori gitu, melihat memori yang dipakai oleh si Chrome ini? Apakah dia ada password-passwordnya itu di dalam memorinya ini bisa terlihat di sebagai plain text gitu ya. Gitu ya. Atau kita trik, misalnya si ini dia membuat temporary file. Misalnya aplikasinya itu kita jalankan, misalnya gini, aplikasinya dia ngirim data. Misalnya ini aplikasi file transfer, dia ngirim data ke mesin yang lain. Nah, pas dia ngirim ke mesin lain itu, bisa nggak kita lihat bahwa, oh dia naruh file di dalam satu directory tertentu, nah kita monitor directory itu. Begitu dia nulis itu, internetnya kita putus misalnya gitu ya, atau programnya kita crash-kan gitu. Aplikasinya itu file yang ditaruh di directory tertentu tadi itu di-delete nggak sama dia gitu ya, dibersihkan nggak ya, di clean up nggak ya, ada race condition nggak gitu ya.
Atau nanti aplikasinya kita jalankan di tengah jalan, kita trap aplikasinya gitu ya. Ini aplikasinya di tengah jalan kita trap, kemungkinan dia mengirimkan datanya dalam plain text misalnya gitu ya. Jadi kita nggak punya kodenya, tapi kita hanya bisa mengevaluasi di seputaran di luar dari kode itu ya. Baik di dalam memori, network, segala macam. Tapi kita nggak punya kode. Gitu ya. Nah, dari behavior-nya kemungkinan orang-orang itu melakukannya sama. Ya, nanti kita lihat tentang bagaimana orang nge-treat yang sering salah itu adalah tentang base 64 ya. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang base 64. Karena orang-orang menganggap base 64 itu encryption, padahal bukan ya. Jadi pengkodean. Encoder aja gitu ya. Jadi ada orang misalnya dia ngirim ya user ID sama password gitu, ditaruh di plain text sama dia diencode-kan dengan base 64. Dikirim gitu aja gitu. Terus dia bilang, udah aman nih Pak, kan udah di base 64 kan. Kita ketawa aja kan, itu kan bisa dibalikin lagi kan ya. Kadang-kadang dia bilang, kok Bapak bisa tahu user ID dan passwordnya? Lah kan kamu kirim. Lah kan itu udah di base 64. Nah, dalam bayangan orang kalau udah bentuknya aneh itu artinya rahasia ya, padahal enggak kan ya. Itu hanya encoder aja kan ya, encoding aja. Ya. Terus apa ya? Soalnya dulu bayangan saya itu kalau static analysis itu berarti dia dikasih source code-nya sama developernya. Kalau yang dynamic itu apa ya? Kita kayak kasih binary-nya. Iya, maksudnya kita melakukan, misal kalau WhatsApp dulu kayak saya pernah kayak kalau nggak salahnya tuh melakukan ikut nimbrung di tim static dynamic analysis ke aplikasi WhatsApp gitu kan. Nah, itu yang saya lihat mereka lakukan itu mereka download APK, terus nginstal sebelum masukkan nomor HP mereka capture dulu. Nah, sebenarnya saya lupa sih apa ya, pakai DAM apa pakai Grab gitulah pokoknya saya lupa. Nah, itu terus sepertinya sih reverse engineering. Nah, terus dilihat kode yang muncul itu apakah misal kunci enkripsinya sudah muncul apa belum gitu. Nah, terus masukin nomor HP. Nah, kemudian apakah sudah muncul apa belum kayak gitu sih. Kalau kita melakukan, misalnya kita hanya diberikan binary ya, kemudian kita melakukan proses decompile segala macam, itu sebenarnya source code lagi kan ya, itu sebetulnya static lagi ya. Meskipun statiknya itu kodenya itu bukan kode yang diberikan oleh developer, tapi kode yang kita balikan dari binary-nya, baik binary-nya exe, APK atau Java, jar, kita balikan lagi menjadi some sort of source code dan kita evaluasinya di situ statik lagi itu baliknya. Ya. Iya, baik, Pak. Kalau dynamic itu kita jalankan, nah kita lihat ketika dia behavior, ketika dia jalan. Oh iya. Nah itu kalau yang dynamic ini, saya malah ngerasanya kayak apa ya? Kan saya di lab Common Kriteria. Nah itu pernah kemarin latihan buat ngevaluasi satu TOE satu perangkat gitu. Nah, perangkatnya kebetulan software Windows X gitu. Nah, itu di tahap ATE tes di tahap testing itu kan melakukan apa yang ada di test plan. Betul. Nah, kemudian di tahap AVA itu kayaknya melakukan apa yang tidak ada di test plan gitu, kayak kita bikin tes sendiri gitu. Ya kayak sepertinya terdengar mungkin termasuknya dynamic analysis ya berarti. Betul. Kalau kita jalankan dia tidak sesuai tidak kita lihat di evaluasi shortcode-nya itu dynamic. Meskipun itu lebih ke arah sebetulnya ini ya testingnya ini kita testing yang kayak kuliah testing waktu itu ya. Jadi kita ngetes softwarenya untuk mencari kesalahan-kesalahan yang berorientasi ke security. Karena bisa jadi ada kesalahan nggak security, tapi sistemnya rusak atau apa, tapi yang nggak mengorientasi security. Functionnya nggak jalan, bisa jadi gitu kan. Kita cari skenario yang functionnya bukan nggak jalan, tetapi dia menjadi security holes lah. Gitu. Contoh, misalnya ada waktu itu printer spooler, ya ngeprint segala macam, terus dibuat crash. Nah, filenya itu yang di print tadi itu masih ada di directory temporary.
Nah, pokoknya gimana caranya filenya ini aplikasinya di-crashkan sehingga kita bisa dapat si file yang lagi di print tadi gitu kan. Itu dynamic juga. Kalau untuk referensi apa yang bisa dilakukan kayak misalnya yang Bapak sebut tadi kan, nah itu sebelumnya belum pernah saya kepikiran oleh saya gitu kan. Nah mungkin next kalau saya masih di lab mungkin bisa coba-coba kayak gitu. Nah itu apakah ada referensi atau memang based on experience gitu, terbesit aja di pikiran gitu, Pak? Iya, nah biasanya gini, karena tidak ada orang yang membuat karena exhaustive nggak mungkin ya, mungkin ada berjuta-juta kombinasi gitu ya, yang dan mana mungkin nggak relevan juga untuk jenis aplikasi ini, relevannya ini gitu ya. Nah, makanya yang kita lihat itu adalah berdasarkan tadi CWE atau OWASP ya. Kita lihat top 10 yang lagi sering menjadi masalah itu apa? Kita lihat top 10-nya. Nah, kemudian kita ngelihat dari situ kemungkinan ya itu masuk ke dalam kategori top 10. Jadi kita mengenerate skenario yang masuk dalam top 10 itu dulu aja. Karena kalau dalam top 10 itu kita sudah buat generate itu mungkin ya 80% sudah mengcover ya taksonominya, tapi belum tentu semuanya ya. Tapi setidaknya dari possible-nya itu 80% kita sudah mencoba lah ya. Gitu. Sebagai contoh, misalnya injection. Nah, berarti kita fokus injection dulu gitu. Misalnya karena ini yang nomor 1 injection. Berarti kita cari skenario-skenario yang terkait dengan injection gitu. Misalnya race condition masuk tapi dia ranking ke-25. Berarti itu nanti dulu lah ya, kita fokus ke skenario yang injection dulu. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, yang sekarang sebetulnya yang paling hebat tuh misalnya kita pakai kalau kita punya kodenya. Ya, misalnya kalau kita lihat kodenya dia pakai scanf. Berarti ada scanf. Maka kita cari abuse terhadap scanf. Gitu ya. Scanf mungkin misalnya kodenya dalam bahasa C dia ininya pakai gets. Oke, berarti dia boundary-nya nggak dicek sama dia. Ya, maka baterai saya low. Maka kita akan ngecek attack yang terkait dengan boundary tadi ya gitu. Nah itu berarti kita karena lihat kodenya kayak gitu kita tahu dia nggak di loopnya nggak dibatasin nih, karena misalnya sebagai contoh orang diminta user ID dan password ya, atau kita membuat aplikasi yang open file name ya, kan kita nggak tahu file name-nya apa kita masukin, ternyata di situ dilihat dia nggak dibatasin. Kalau gitu kita kasih nama file yang namanya filenya panjang sekali ya. Misalnya nama filenya 3.000 karakter gitu ya. doc gitu, 3.000 karakter .doc gitu. Ternyata crash gitu. Kenapa? Karena kita ngelihat di kodenya. Itu dia nggak dibatasi itu pas open file name-nya gitu ya. Nah karena gitu kita bisa membuat lebih cepat ya, membuat skenario karena kita punya akses kodenya. Kalau enggak ya berarti kita harus coba-coba. Mungkin ini dia nggak dibatasi, mungkin ya, jadi masih mungkin ya. Tapi kan kita nggak tahu ya. Jadi ada 2 pro dan kontra. Biasanya memang grupnya berbeda. Yang untuk melakukan grayscale dan black box dan white box itu ya, dalam source code. Kita sambung lagi ya. Ini menangani input. Oke. Kita bicara tentang menangani input dulu ya. Jadi input validation ini salah satu yang sering menjadi masalah ya. Kalau kita lihat dari segi aplikasi, ini kita punya aplikasi ya atau sistem, tentu saja ada input dan ada output ya. Nah, input ini yang diberikan oleh pengguna ya, apapun bentuknya inputnya. Nah, jadi input ini karena dia tempat masuknya data, maka dia juga tempat masuknya serangan. Sama seperti orang kalau masuk ke kantor lewat pintu masuknya ya, pintu masuk lewat jendela gitu kan ya, lewat pintu masuk. Berarti penjahat pun masuknya lewat pintu masuk juga. Gitu. Maling juga lewatnya pintu masuk juga. Jadi pintu ini tempat masuknya jaringan serangan, jalur masuk serangan. Input yang normal ada, serangan juga lewat itu. Kenapa ini terjadi? Karena seringkali kita terlalu percaya atau programmer terlalu percaya bahwa input akan diberikan sesuai dengan instruksi. Ya. Ini salah nih. Diminta alfanumerik dijawab dengan bukan ya, alfanumerik. Ya. Jadi misalnya
diminta alfanumerik ya, apa gitu. Terus dikasih tanda seru, tanda apa titik baca dan lain sebagainya, titik koma, lain sebagainya gitu. Diminta angka, dijawab diminta PIN ya, angka dijawab dengan ABCD gitu ya. Nah, ini bisa macam-macam ya. Memang bisa kesalahan tidak sengaja gitu ya. Keyboard rusak ya, misalnya kunci juga macet gitu ya, disk rusak, jaringan tersendat, data error, ini kan mungkin juga ya, bukan kejadiannya memang bukan intentional ya. Memang misalnya terus masukkan nama file name, tulis A begitu, A-nya stuck, terus sampai 3000 karakter terus berhenti gitu kan ya. Nah, ini ya bisa seperti itulah ya. Tapi bisa juga dengan sengaja attack masukkan data berkali-kali atau data type yang berbeda seperti yang di testing kita ya. Jadi ini input ini seringkali menjadi masalah. Kalau kita lihat ya, ini masih ada lagi enggak ya? Oke. Ya, jadi input yang tidak tervalidasi ini bisa macam-macam. Sebagai contoh nih yang sering terjadi sekarang. Nah, sekarang kalau kita lihat ya dari segi tren dari programming itu adalah memisahkan front end dengan back end. Kalau dulu, nah ini yang sering terjadi, aplikasi front end dengan back end itu nggak dipisahkan, jadi satu aplikasi lah gitu ya. Web page pun satu aplikasi. Orang diminta untuk masukkan tanggal lahir, masukin tanggal lahir segala macam, udah ini ya segala macam, terus hit oke. Dikirim ke back end periksa sebentar. Oh, ini tanggal lahirnya ngaco nih. Kenapa ada tanggal 75 Januari 1990 misalnya. Nggak ada tanggal 75. Dibalikin lagi sama si back end. Itu range-nya salah. Tanggal nggak ada tanggal 75. Tolong entry kembali, diisi kembali. Nah, prosesnya itu kan tidak menyenangkan ya bagi user experience-nya. Kenapa? Karena lama dimasukin data, cek dulu sampai di back end ya, back end balik lagi, berarti itu kan lama ya proses di back end, balik lagi, masukin data lagi, cek lagi, balik lagi, ini kurang ini, masukin lagi, balik lagi. Maka kalau yang sekarang terjadi adalah orang dengan menggunakan user interface front end dibatasi. Misalnya untuk memasukkan tanggal tadi diberikan widget ya, widget. Masukkan ini, masukkan tanggal 1 Januari 1990, oke, gitu ya, jadi dikirim lagi. Nah, karena kebiasaan seperti ini, maka back end merasa bahwa itu kan di depan front end udah mau melakukan verifikasi. Maka back end nggak ngecek lagi. Ya tanggal ya udah keterima apa aja yang dikasih oleh user input itu akan diteruskan dan diproses. Kalau dulu karena tidak ada proses verifikasi ya, tidak ada validasi itu, maka di back end melakukan validasi ya. Sekarang enggak, karena merasa karena di depan ya. Nah, itulah sebabnya seringkali kalau salah satu melakukan attack terhadap software ini adalah diproksikan ya. Jadi aplikasi ini masukkan ke proxy. Nah, kita lihat di proxy mana yang bisa kita ubah. Tanggal sebagai contoh. Oke, kalau gitu tanggalnya kita ubah. Dikirim ke back end dan back end tidak memeriksa, akibatnya tergantung ya. Misalnya tanggal kita masukkan 99, tanggal kita masukkan 00 gitu ya. Si back end memproses itu sehingga datanya menjadi kacau ya, korup dan lain sebagainya ketika di ini ada masalah segala macam karena tadi nggak masuk dalam range ya, error dan seterusnya. Nah, ini juga sekarang ini malah menjadi semakin buruk karena adalah pemisahan antara front end dengan back end. Back end tetap harus memeriksa, melakukan validasi tadi. Kenapa? Karena lagi-lagi beda fungsinya. Front end melakukan tadi ya, membatasi user input dari user itu tujuannya bukan untuk masalah security apa, tapi supaya user experience-nya menjadi lebih baik ya, lebih cepat karena nggak usah diperiksa ke back end, tapi sudah diperiksa dulu di depan ini ya, diperiksa oke gitu. Setelah itu diteruskan ke back end juga harus melakukan pemeriksaan ulang. Jadi gitu. Jadi input ini memang harus dilakukan validasi ya berkali-kali. Nah, sekarang tidak. Nah, ini jadi kita lihat ya bahwa kebiasaan-kebiasaan ini sekarang kan terjadi. Maka yang mau kita lakukan pertama kali kita dobrak kebiasaan itu. Jadi cek dengan kebiasaan itu aja. Ini pasti banyak programmer yang implementasinya kacau nih. Coba kita lihat dulu ya, kita trap dulu inputnya mana. Oke, berarti kemudian kita ubah, kita cek back end-nya ngecek nggak, ya melakukan validasi lagi nggak.
Nah, jadi backend itu bisa kita cek dengan data yang isinya sampah tadi ya, sampah. Efeknya apa? Gitu. Kenapa? Ya karena biasaan programmer sekarang buruk di situ ya. Programmer backend nggak ngecek. Ya. Nah, akibat dari input yang tidak tervalidasi ini bisa macam-macam ya, bisa error, jadi secara fungsional tidak terpenuhi, meskipun tidak mengakibatkan security hole ya, misalnya aplikasinya nggak jalan, aplikasinya tidak berfungsi atau datanya salah, tapi tidak menimbulkan security ya issues ya, nggak jalan aja aplikasinya, tidak sesuai dengan spek functionnya. Nah, mulailah kita bicara, kalau bukan hanya itu aja, bisakah ini yang kita masukkan itu dilakukan interpretasi oleh si aplikasinya ya? Nah, kita injek interpretasi yang tidak diperkenankan tadi, misalnya drop table, remove directory, ya naik ke directory atas dan yang lain sebagainya. Jadi ini interpreter injection-nya tadi gimana kita bisa nyusup-nyusupkan data itu kepada input sehingga oleh si backend dieksekusi. Bisa macam-macam kalau misalnya dia katakanlah oke, kita tidak boleh mendeteksi backtick gitu misalnya karena dianggap keluar dari SQL gitu. Oh, kalau gitu backticknya kita kodekan dalam bentuk yang lain gitu ya. Sehingga kalau nanti di belakang diinterpretasikan lagi the backtick, tapi di itunya bukan backtick, tapi kita misalnya gantikan dengan karakter ASCII atau bentuk formatting yang beda lagi ya. Sehingga nanti di bagian belakang validasi ini menjadi agak lebih rumit dikit ya. Atau kita melewati batas buffer ya, buffer overflow. Nanti kita lihat ya. Sebentar. Atau kita akan melewati security breach, access control yang berbeda. Nah tadi ya, lagi-lagi aplikasi-aplikasi itu tadi yang back end itu tidak melakukan validasi karena beranggap sudah dari front end. Sebagai contoh, misalnya ada proses login ya, login, dicek segala macam, oke, user ID-nya Budi, udah berhasil Budi, oke. Di ini kedua ya, transaksi kedua, maka dia harusnya kan tadi udah Budi ya, sudah mulai jalan. Nah kita trap di tengah-tengah, ini Budi kita ganti nih, kita ganti Budinya karena ada user ID sama dengan Budi ya. Oh oke, kalau gitu user ID Budi kita ganti dengan Raharjo misalnya. Nah, ternyata back-end tidak ngecek lagi, karena dia bilang kan udah dicek tadi di sesi sebelumnya. Sekarang saya percaya aja, dia user ID-nya apa, katanya ya sudah, dia lihat misalnya saldo user ID Raharjo, meskipun tadinya awalnya Budi yang autentikasi ya. Jadi terakhir dicek malah user ID Raharjo yang dibalikan saldonya. Nah, ini yang bisa itu ya, access control breach tadi ya. Bahwa user ID Budi kok bisa ngelihat akunnya Raharjo gitu kan ya. Nah ini tadi lagi-lagi karena tidak tervalidasi ya. Jadi banyak kejadian-kejadian ini juga misalnya MIDI file ya. Kalau MIDI file kan tinggal kalau ada lagu MIDI langsung dieksekusi, diputar lagunya gitu. Ternyata di playernya di situ ada data ini misalnya incorrect data value ya, misalnya teks, copyright segala macam itu dimasukkan, sisipkan perintah-perintah misalnya delete file apa gitu ya, jadi bisa macam-macam ya. Jadi yang harusnya metadata malah dieksekusi ya, ini bisa macam-macam ya. Ini kalau lawaannya ini kan lawaannya gini-gini. Jadi ada orang yang ngasih nama anaknya aneh gitu ya. Hai, ini dari ibunya ini dapat telepon. Hi, this is your son's school. We are having some computer trouble gitu. Terus si ibunya nanya, oh dear, did he break something? Kata sekolahnya, in a way gitu. Terus kata sekolahnya, did you really name your son Robert? Tanda petik, kurung, titik koma, drop table students, tanda titik koma, dash dash gitu ya. Jadi anaknya dikasih nama ini Robert ini nih namanya ini. Oh yes, little Bobby Tables we call him gitu ya. Terus kata sekolahnya, we lost this year's records. I hope you're happy, ibunya. And I hope you learn to sanitize your database input ya. Jadi nama anaknya memang dikasih namanya kayak gini. Nah, ini kan lawaan aja ya. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa it could happen. Ya. Ada lagi kita lihat contoh-contoh kasus ya. Misalnya jumlah data yang diberikan melebihi
data yang dibutuhkan. Misalnya user ID 8 karakter, dimasukkan 8 karakter. Nama berkas yang panjang, nama yang terlalu panjang sekali sehingga menjadi masalah dodok. Dulu Microsoft Outlook juga ya, kalau kita kirimkan, kita kasih attachment file yang nama filenya panjang, dia crash. Kan ya misalnya nama yang terlalu panjang sekali sehingga menjadi masalah dodok, ini kan jarang lah ya orang yang membuat kayak gini. Ini emang orangnya terlalu kreatif gitu ya. Nah, maka kita batasi dengan boundary ya. Nah, berarti kita lihat kodenya ketika dia membaca nama berkas ini, dia membaca dengan boundary enggak ya, bacain nama file name ya. Sehingga input-input ini selalu harus kita lihat ya, harus dibatasi dengan boundary. Nah, kita lihat ya, tadi codingnya batasi dengan boundary enggak. Atau ini jenis data yang diberikan berbeda dengan yang diharapkan. Misalnya PIN, angka dimasukkan huruf. Misalnya dimasukkan nomor handphone, angka ada huruf. Nah, ini kejadian ya, ada billing system dalam salah satu operator, itu ada nomor handphone yang isinya ada huruf. Jadi dia nggak bisa ngecharge. Jadi ada orang ini yang dia teleponnya, dia hura-hura ya, karena dia nggak berkurang itunya ya saldonya, karena dia nggak bisa di-charge ya. Jadi misalnya 0818A B ya berapa lagi ya? Kok kayak gitu ya? Jadi, nah solusinya salah satunya adalah misalnya melakukan regular expression terhadap input ya. Misalnya regular expression yang ini itu ditujukan untuk angka saja ya. Regular angka ini artinya dia 1 atau lebih angka, jadi 0 sampai 9 ya. Jadi ini topi itu di awal ya, ini di belakang. Jadi untuk semua teks yang masuk dari awal sampai belakang itu hanya ada 0 sampai 9 ya, karakter antara ini plus ini 1 atau lebih ya. Kalau bintang itu 0 atau lebih ya. Jadi kita bicara tentang regular expression ya, regex untuk memfilter input yang masuk gitu. Nah, misalnya tanggal ya, ini juga range data yang diberikan, tanggal 1 sampai 31, bulan 1 sampai 12, atau directory ya, orang disuruh buat mengupload directory atau browsing, maka kita lihat ini namanya directory traversal, kita naik ke atas ya, naik ke atas directory-nya. Bisa nggak kita naik ke atas directory-nya? Ya, ini kayak gini nih harus dicek juga ya. Atau karakter aneh yang merupakan perintah dari interpreter ya, misalnya SQL command ya, SQL command kan ada macam-macam ya, itu bisa dimasukkan ya. Jadi kita bisa kayak gini. Maka ini lagi-lagi kita filtering dengan whitelist. Misalnya kita mau string ya hanya boleh A sampai Z huruf besar, A sampai Z huruf kecil, 0 sampai 9 angka. Nah, kita hanya boleh karakter yang dimasukkan ini aja. Di luar ini dia nggak akan bisa gitu ya. Jadi kita misalnya filternya dengan regular expression string seperti ini. Jadi selalu kita harus melakukan sanitasi ya, filtering terhadap input dari pengguna. Selalu ya, selalu. Jadi kita tidak boleh percaya terhadap pengguna. Nah, tentu saja kita ada macam-macam caranya. Ada yang kita melakukannya dengan 2 cara. Secara umum kita bagi mau membuat blacklist atau whitelist. Kalau blacklist kita kasih bad input ya, daftar bad input, semua boleh kecuali yang masuk di dalam daftar blacklist. Hapus karakter yang tidak boleh, sisanya diteruskan. Tadi misalnya ada karakter yang aneh-aneh, kata yang aneh-aneh kita remove aja, sisanya diteruskan. Kalau ini malah kebalik ya, whitelist adalah non good input. Semuanya tidak boleh kecuali yang hanya dalam daftar. Ya. Ini hanya terima karakter yang boleh, sisanya dihapus. Ya, kalau ini ya, jadi ini tergantung ya, whitelist sama blacklist ini tergantung dari mana yang lebih mudah diimplementasikan, karena kadang-kadang kalau whitelist itu biasanya lebih kejam ya, lebih kejam karena hanya daftar itu aja. Jadi kalau yang di luar itu gimana? Ya harus didaftarkan lagi karakter yang bagus, terdaftar nama, daftar file name, daftar domain ya, dan seterusnya. Nah, ini tergantung dari kebijakan yang mau kita lakukan. Ya. Nah, sekarang ini
Nanti kita lihat ya. Sebetulnya tugasnya bukan yang ini. Yang ini ada tugas kemungkinan ya. Buat sebuah fungsi yang melakukan validasi terhadap input, boleh dalam berhubungan bahasa apa saja, ini tugas kelas ini. Nanti kayaknya yang satunya lagi ya. Misalnya username maksimal 8 karakter huruf saja. Nah, gimana kita bisa melakukan filtering terhadap ini? Ya. Atau PIN 8 angka saja. Nah, sebagai contoh misalnya username 8 karakter dan huruf saja, semuanya harus huruf kecil. Misalnya kalau orang ini user ID-nya Budi, apakah jadi Udi atau Budi atau ditolak semua? Ya, jadi atau di lowercase kan dulu. Nah, ini tergantung ya. Kalau ada kasus-kasus gini, gimana kita menanganinya? Nah, yang ini ya sekarang justru kebalikannya. Buat sebuah program yang menghasilkan sejumlah karakter yang menyalahi aturan. Ya. Misalnya tadi username, berarti harus buat karakternya misalnya username ya, dia mintanya angka, PIN misalnya angka, berarti kita harus mengabuse bukan angka. Atau, nah ini lebih susah, memiliki aturan yang mirip dengan input yang benar, kemudian melakukan mutasi dari itu. Nah, assuming kita sudah bisa melakukan ini, ya, sudah bisa melakukan ini, gimana kita menyisipkan atau memberikan data itu kepada program yang mau atau sistem yang ingin kita uji. Kita sudah mengenerate satu input ya, gimana kita menginjeksikannya. Nah, ini ada satu hal lagi ya, kalau command line gimana kita buat program itu jalankan, kita masukkan injection-nya. Kalau web gimana webnya jalan, kita melakukan injection-nya yang ini ya. Jadi ini adalah generatornya, kemudian gimana injection-nya. Nanti kita lihat ya. Nah, kesalahan dalam web ya, biasanya sering terjadi juga dalam web, validasi dilakukan di sisi klien ya, tadi misalnya saya udah ya yang cerita tadi ya, agar menghemat waktu, tetapi ini kemudian di-review dengan proxy ya, misalnya Paros, Burp, proxy ya. Jadi ini yang tadi saya cerita. Kesalahan sering. Nah, misalnya kalau pakai Paros proxy itu kayak gini ya. Di sini ada username, masukin username, nah kita bisa tahu, oh ada username ini, berarti kita coba tipu-tipu datanya ini sebelum kita teruskan. Ini juga, jadi ini Paros, tampilannya sama, Burp juga sama, ya beda-beda dikit. Zap juga sama ya. Jadi ini contoh untuk web ya, untuk web application web. Kalau mobile gimana? Nah, jadi misalnya ini kasus normalnya gini, klien ya dengan web browser katanya, pengguna memasukkan input, ya udah. Input divalidasi di sisi klien via JavaScript misalnya untuk memastikan sesuai. Terus dikirimkan ke server, nah server menerima data dari klien, memproses data, mengembalikan hasil, kemudian hasil ditampilkan. Nah, kalau sekarang ini ya, pengguna masukkan data, input divalidasi dari sistem klien, dikirim, nah proxy menangkap dan melakukan modifikasi, kemudian server menangkap data yang sudah dimodifikasi. Nanti baliknya lewat proxy lagi, supaya usernya tidak sadar bahwa sebetulnya si proxy-nya itu sudah nakal di tengah-tengah. Nah, misalnya ada lagi kita lakukan encoding yang lain ya, URL encoding. Tadi misalnya kita tanda petik nggak boleh. Oh, kalau gitu kita encodingkan dengan bentuk lain lagi gitu ya. Nah, jadi misalnya atau kita batasi, oh semuanya nggak boleh, maka semuanya ini harus dilakukan oleh encoding yang lain gitu ya. Misalnya kalau saya I like your web page, itu like-nya bentuknya kayak gini ya, encoding-nya kayak gitu. Ya. Jadi, nah berarti semua back-end harus melakukan data type, bantasannya, blank, numeric range, ya, string pattern, misalnya zip code, email address, dan seterusnya. Ini menjadi tugas yang berat ya. Jadi nanti ini yang tugas Anda. Nanti saya pikir dulu ya, mau yang kelihatannya lebih bagus adalah bukan yang ini ya, bukan validasi, karena input validasi sudah ada. Justru malah mengenerate string yang sesuai dengan aturan. Nanti kita lihat dulu ya. Saya lagi mikir dulu mau yang mana. Masih ada satu set slide lagi yang mungkin saya jelasin dulu sih. Ada pertanyaan tentang ini dulu, injection, sebelum kita lari ke buffer overflow. Belum ada? Izin Pak. Yes. Kalau misalkan untuk menghindari cross-site scripting itu baiknya seperti apa ya Pak? Filtering inputnya aja. Misalkan dari apakah di
kan kalau misalkan dua gitu UI dan backend sama-sama menggunakan filter gitu Pak? Dua-duanya. Oh. Jadi Baik, depannya harus melakukan filter, ini juga pemeriksaan, back-end juga harus melakukan pemeriksaan lagi ya ulang. Jadi ini semuanya kalau itu tuh dilakukan berkali-kali pemeriksaan. Nanti di back-end bisa dicek lagi ini misalnya ini yang ngambil datanya dari mana, dikirim ke mana gitu. Di sisi user juga kita bisa ngecek lagi ini saya menghubungi domain ini. Habis itu ada reply-nya kok dari domain yang lain dilarang nggak gitu, boleh nggak? Misalnya saya ini ke akademik ITB ACID, kemudian ada responnya bukan dari akademik ITB ACID, boleh nggak gitu ya? Bisa juga kita bilang aplikasi bilang nggak bisa nih. Ini kalau saya mau domainnya akademik ITB ACID, maka respon-respon yang saya terima hanya satu domain aja, yang lain-lainnya saya nggak mau terima. Ignore aja, bisa juga begitu ya. Baik, Pak. Jadi memang harus ini. Ya, silakan. Input validation itu termasuk apa? Format dan ukuran nggak ya, Pak? Ya, tadi kan itu. Oh iya. Ya. Nah, apa? Kalau menentukan kan kadang ada aplikasi yang nggak membatasi ukuran gitu. Nah, pernah saya coba ngupload file film 2 GB apa 4 GB itu entah nge-crash apa emang belum selesai prosesnya gitu. Nah, bagaimana cara menentukan apa ya maksimal berapa giga sih yang bisa diproses gitu? Ada nggak ya Pak gitu? Maksudnya kita sebagai developernya atau sebagai kita sebagai yang ngetes? Developernya. Kita kasih counter aja. Counter kalau udah sampai segini nggak ada ya udah kita bilang sorry file lebih gede. Ada misalnya contoh ini kemarin saya misalnya ada di Anchor.fm ya, Anchor.fm itu podcast kan ya. Kalau saya ngupload file gede si Anchor.fm bilang ini filenya kegedean nggak bisa gitu. Ya. Nah kalau misal apa saya sebagai tester itu menemukan apa ya kayak tadi Pak ini file 4 GB itu nggak bisa diproses gitu. Nah itu apakah solusinya itu apa ya kayak coding misal kayak kalkulator kan ada angka biasa sampai 256 bit, ada yang kita harus ganti codingannya karena memproses big number. Nah itu apakah bisa solusinya seperti itu apa bagaimana? Enggak, ini kita sebagai developernya atau kita sebagai testernya? Saya sebenarnya sebagai tester, cuman developernya juga butuh solusi gitu kan. Ya kodenya diubah lah jadi developernya. Jadi ya maksudnya kasusnya hampir-hampir sama kayak yang kalkulator biasa sama big number gitu ya mungkin. Betul. Apa ke apa ya? Variabelnya diganti yang lebih besar gitu kayak gitu ya. Enggak, bisa jadi memang enggak bisa jadi kan misalnya gini, requirement-nya enggak kayak gitu. Jadi ya kita bilang ya itu salah usernya aja, memang requirement tidak digunakan. Sebagai contoh misalnya gini ya. Tadi attach file name ya. Misalnya kita mau buat program email reader atau program email Outlook lah kita mail gitu ya. Kan email itu bisa nge-attach file name kan ya, bisa nge-attach file ya. File. Nah, file name kan ada nama panjang file name-nya, nama filenya kan ya. Nah, nama file kita batasi aja panjangnya. 300 karakter misalnya. Kalau ada orang di atas 300 karakter, kita bilang nggak bisa. Gitu. Iya kan ya? Iya, baik Pak. Misalnya 300, gitu ya. Misalnya gini, 300 karakter itu reasonable nggak? Menurut saya reasonable lah. Jadi ada orang yang panjangnya 300 karakter, file name-nya mungkin aneh aja gitu. Nah, tapi ada kejadian nggak? Bisa kejadian kalau misalnya dia depth-nya dalam ya, misalnya dia subdirectory, kan bisa aja 300 karakter kan ya? Nah, kita bilang enggak, aplikasi ini tidak memperkenankan itu ya, salah sendiri kamu ya harus membuat file name-nya menjadi lebih pendek ya. Nggak bisa kita pakai nama file yang panjang itu nggak bisa. Pindahinlah ke directory lain gitu. Jadi aplikasi yang bilang sorry kita tidak accept itu, pokoknya nggak bisa aja. Kamu yang harus berubah gitu karena nggak bisa, karena di dalam aplikasinya kita batasi karakternya cuma 256 misalnya. Ya. Yang belum coba lagi kan orang sering extension ya, misalnya filename.doc gitu ya, filename.docxxxxxx terus ya x sampai 75 gitu ya. Itu gimana kan? Berarti kalau extension kan biasanya orang 3, 4 ya extension ya.
Normalnya kan begitu ya. Tapi kalau ada orang yang masih 75 gimana? Nah, ini berarti orangnya kan nakal. Jadi aplikasi kita harus agresif bilang, sorry ini extension-nya agak aneh. Kami nggak bisa memproses file ini. Ya. Jadi gitu. Jadi agresif juga si ini apa si aplikasinya melakukan validasinya itu. Ya, baik Pak. Nah, kita kalau tester kita memang akan melakukan acak-acak segala macam, tapi si pengembangnya dia harus tadi ya konservatif, dia batasi semuanya. Nah, berarti dia lihat, oh ada potensi attack kayak gitu, berarti saya harus melakukan ini. Nah, berarti filternya gimana? Yang dia sebut file name, nah berarti dia harus punya apa ya namanya function yang melakukan filtering file name. File name-nya sesuai dengan ini, kaidahnya ini, boleh huruf kecil, boleh huruf besar, segala macam. Nah, sekarang pertanyaannya gini, ya boleh huruf kecil, boleh huruf besar. Aplikasinya mau dipakai di Cina, karakternya kan beda. Gimana tuh? Berarti kan fungsinya kita harus di-redesign lagi kan ya? Karena tadi kita melakukan filternya berdasarkan ABCD. Kan kalau itu dia pakai beda lagi, Unicode ya. Wah, Unicode berarti gimana dong? Berarti regular expression kita untuk Unicode-nya berubah. Berarti aplikasi kita tidak bisa dijual ke negara lain, internasionalisasi. Di negara Eropa ada umlaut ya, ada umlaut. Berarti itu juga nggak bisa pakai regular expression yang ASCII karena ada umlaut. Mau aplikasinya mau dijual di Jepang, di Cina, di India, di Rusia, di negara-negara Arab, di negara Eropa nggak bisa dijual. Padahal kan kita aplikasi, misalnya aplikasi terkenal, katakanlah WhatsApp gitu kan ya. WhatsApp kan username-nya kan bisa macam-macam kan ya. Gitu ya. Bisa nggak username-nya devnull gitu. Jadi ya ini yang jadi pengembangnya harus bilang-bilang oke, kalau gitu, nah maka dia harus memeriksa lagi, melakukan validasi namanya harus gini ya. Ada lagi pertanyaan? Belum ada ya. Jadi kalau ada pertanyaan lagi silahkan ditanyakan lagi. Sekarang kita lari ke satu slide lagi. Cerita ini masih tentang tadi ya kesalahan-kesalahan tadi injection. Nah, satu lagi buffer overflow. Ini merupakan selalu masih termasuk lah, masih top 10 lah ya, masih masuk top 10 ya. Nah, buffer overflow atau disebut juga namanya buffer overrun. Nah, ini merupakan salah satu kesalahan yang paling sering terjadi. Kenapa? Karena terbatasnya memori yang dimiliki oleh sistem ya. Kan kita punya komputer ya, tentu saja komputer ini terbatas ya. Misalnya kita batasi huruf A 8 karakter misalnya. 8 karakter gitu. Nah, apa yang terjadi kalau kita diminta masukkan 8 karakter tapi user masukinnya lebih? Misalnya ini namanya eksesif. Nah, berarti kalau kita lihat ya maksudnya kita masukkan karakter-karakter ini ke dalam memori, E-nya ini nyambung ke B di belakang. Kalau kita tidak membatasi, maka variabel A ini dia nerobos masuk ke batas variabel B. Yang lebih mengerikan kalau B-nya ini adalah variabel yang digunakan untuk menyatakan ini valid atau enggak ya, orang ini boleh dapat akses atau enggak. Kalau dia 0 enggak boleh, kalau dia di atas 0 boleh. Nah, begitu ada ini, maka kita bisa akses kemana-mana. Jadi ini buffer itu kayak gitu ya. Jadi ini ya kita ini keterangan detailnya ya. Jadi misalnya ada orang masukin A terus ya. Jadi dinabrak kemana-mana ya. Jadi di memori. Nah ini bisa nggak kita membatasinya ini? Jadi gitu ya. Nah ada banyak lagi nih. Ini ada contoh-contohnya, ini udah contoh lama ya. Ini misalnya glibc-nya get host by name. Nah get host by name tuh gini. Nama domain ya, nama mesin itu juga ternyata ketika orang mengimplementasinya nggak kepikiran ya bahwa nama mesin itu bisa panjang sekali. Jadi ini nama mesin yang paling panjang sekali sehingga kalau diakses lewat web browsernya crash, gitu kan ya. Pas dibaca gitu crash, gitu ya. Oh, karena ya ini ternyata ketika melakukan konversi dari hostname menjadi IP itu si DNS-nya crash. Ya. Ini dari library C-nya ya. Linux ya gitu. Nah, ini kenapa? Karena seringkali misalnya kalau kita baca ya tidak membatasi dari loop. Kalau orang cari karakter itu kan dia nge-loop gitu. Misalnya pengguna diminta untuk masukkan 6 digit PIN. Nah, dia masukin lebih banyak di loop aja. Gets di loop sampai selesai baru kita ini kan.
Jadi ini ya jadi repot. UI bisa memaksa kita untuk masukin 6 pin tadi ya. Tapi kalau kita dikirim ke tengah jalan, kita berhentikan lewat proxy, proxy-nya kita ubah, pinnya kita tambahin 4 digit lagi jadi 10, nah backend-nya nggak meriksa lagi ya. Dia pikir ini udah pasti 6 digit lah ya. Bisa crash juga. Atau nanti yang sini juga sering kejadian juga, ini memang programmer yang bodor gitu ya, salah perhitungan ya, karena index array itu biasanya kan kita kalau dalam pemrogramannya dalam ini kan selalu array itu dimulai dari 0 ya, bukan dengan 1 ya. Jadi kalau kita misalnya 10, ya indeksnya itu 0 sampai 9, bukan 1 sampai 10 ya indeksnya. Jadi kadang-kadang kita sering array-nya, kita mengakses array-nya tuh kita n yang kita lihat batasnya ya, padahal batasnya harusnya n-1. Kalau loopnya n-nya di mana n-nya itu loop ya, jumlah loopnya gitu ya. Jadi ini sering kejadian juga. Sehingga kita mengakses indeks n yang mana array-nya nggak ada indeks n itu. Sehingga si programnya bisa crash ya, out of bound array. Ya, jadi ini sering terjadi juga. Ini ya namanya programmer lah ya. Tapi ini sering kejadian ya. Akibatnya program tidak berjalan, bisa crash, hang, atau breach security ya. Nah, sekarang tugasnya adalah ini. Anda harus membuat program yang buffer overflow. Justru Anda harus membuat program yang jelek. Nah, tunjukkan efek sampingnya. Ini nggak harus apa-apa ya. Program boleh sederhana aja, bisa misalnya masukkan karakter, Anda masukin karakter, terus dia crash, tunjukin dia crash, terus efeknya apa ya? Kalau hanya crash aja ya sudahlah, hanya crash aja lah. Tapi misalnya crash, terus ini dia nggak clean up memori, maka kalau itu programnya dijalankan berkali-kali ya, memorinya kita sebut namanya memory leak, habis tuh memorinya. Karena kita jalankan sebuah program, misalnya kita buat variabel ya, initial variabel x 8 karakter, nah Anda masukin ya, masukin x 25 karakter, crash programnya. Nah yang 8 karakter tadi di memori masih ada, nggak dibersihkan ya. Kayak Anda jalanin lagi, crash lagi, ada 8 karakter. Lama-kelamaan memorinya bengkak, sistemnya harus di-reboot ya lagi. Nah, kalau sistem-sistem yang bagus, ketika kita gagal ya, kita klaim lah ini, kita clean variabelnya kita hapus, kemudian kita baru exit. Jadi kalau exit itu harus exit gracefully. Bagaimana dengan variabel-variabel yang kita buka, harus kita clean up juga. Ada language yang melakukan garbage collection ya, dan kemudian disposal secara otomatis ya. Jadi dia untuk variabel yang nggak ini sama dia secara berkala dia akan koleksi di garbage collector, sama dia dibersihin lagi memorinya. Ya jadi tapi seringkali kalau program-program atau bahasa pemrograman yang bisa low level gitu ya, nah itu memang nggak melakukan itu. Misalnya C kita bisa malloc ya, kita bisa memory allocation ya, kita bisa malloc, create malloc, terus kemudian setelah malloc kita harusnya clear lagi, kita nggak clear kan. Jadi tugas Anda ini ya, buat program yang jelek. Nah. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Tidak ada, sangat jelas. Nah, yang sekarang lagi ya, ada lagi yang tadi ya kita lihat itu kan banyak yang kita lakukan secara manual ya, kita melakukannya. Ada nggak software yang bisa go through source code kemudian melakukan static analysis? Jadi misalnya kita punya source code dalam satu directory, ada source code misalnya dalam bahasa apa, C, Java atau apapun ya, PHP lah atau Python, udah masih dalam satu directory. Kemudian kita go through dengan melakukan kode untuk melihat tadi ya static analysis ya, pakai tools, melihat kemungkinan. Misalnya, ini ada variable tidak di-initialize, ini ada variable range-nya tidak di-initialize, ini dia ada function yang dia ngeloop forever, dia ada function yang kita sebut dangerous gitu. Belum tentu berbahaya, tapi oleh si static analysis tools tadi di flag dulu ya. Nanti kita lihat nanti mungkin di kelas berikutnya lagi ya tentang fuzzing, nanti kita bisa lihat bagaimana kita melakukan percobaan-percobaannya gitu. Jadi, nah tools yang melakukan gini itu ada, tapi harganya mahal-mahal, masih mahal-mahal.
yang paling murah saya lupa berapa ya, berapa ribu dolar gitu. Bahkan ada satu yang dia bagus sekali. Waktu itu kita lihat ya, fiturnya bagus sekali. Harganya mungkin sekitar 100.000 US lah. Jadi harganya lebih dari 1,5 miliar ya. Harganya untuk static tools, analysis tools ini. Ada juga perusahaan yang menawarkan static analysis as a service. Jadi kita bisa mengupload kode kita ke sana, nanti dia akan melakukan analisis, dibalikin lagi. Itu per upload $2.500 per upload kodenya. Jadi kita bisa masukin kodenya, kita archive ya, kita zip atau kita tar gz, kita upload, nanti dia melakukan analisis, dia melakukan report balik, dan baru kita lihat itunya. Nah, cuma yang kayak gitu kita ngeri juga ya. Kan kode kita berarti kita kirim ke sana ya. Wah, ini ngeri-ngeri juga. Itu ada waktu itu perusahaan Rusia ya. Rusia. Waktu itu kami sempat diskusi dengan perusahaan itu untuk mendiskusikan static analysis tuh. Nah, jadi ini kalau mau penelitian-penelitian di sini bisa, tapi ini susah setengah mati ya. Karena kita harus tahu dasar computer science-nya cukup tinggi dan dasar programmingnya cukup tinggi. Nah, baru kita bicara tentang bagaimana merepresentasikan knowledge tadi ya dalam static analysis tools ini. Jadi state of the art-nya itu ini. Sekarang kita karena tidak punya ini, maka kita periksa kode tadi secara manual dengan mata. Jadi berarti jam terbang ya, jam terbang dan jumlah mata. Siapa yang bilang ya? Linus yang bilang ya, si Linus bilang, given enough eyeballs, all bugs are shallow, ya, dangkal ya. Jadi given enough eyeballs, all bugs are shallow, itu maksudnya kalau banyak orang yang melihat, maka ini bugs itu kelihatan dangkal, bisa kelihatan. Itulah sebabnya, ini open source itu lebih aman daripada closed source, karena open source yang dilihat banyak orang itu punya mata yang melihatnya dengan lebih banyak. Jadi kode yang open source dia punya opportunity lebih bagus daripada closed source karena dilihat oleh orang banyak. Tetapi kalau kode open source yang ngelihatnya cuma 1, 2, 3 orang, ya sama aja dengan kode closed source, karena yang lihatnya juga tidak banyak. Jadi kehebatan atau benefits dari open source itu adalah kemungkinan dilihat orang banyak. Gitu ya. Ada pertanyaan?